penguat. Penguat atau biasa yang disebut amplifier. Amplifier adalah suatu rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya secara umum. Kemudian dalam bidang audio, amplifier akan menggunakan sinyal suara berbentuk analog dari sumber suara, yaitu memperkuat sinyal gain dan tegangan berbentuk sinyal AC dari input menjadi arus AC yang lebih besar, juga daya menjadi lebih besar bagian outputnya. Kemudian besar penguatan ini dikenal dengan istilah gain. Dari nilai gain dapat dinyatakan fungsi penguat frekuensi audio dan gain amplifier antara 20 kali sampai 10 kali dari sinyal output. Power amplifier atau penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Jadi power amplifier adapun rumusnya seperti G sama dengan 10 log dalam kurung P out per P in. G di sini adalah gain dalam satuan dB. P out itu adalah power atau daya pada bagian output, dan P in adalah power atau daya pada bagian input. Kemudian ada jenis-jenis atau kelas amplifier power amplifier dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas A, kelas AB, kelas B, kelas C, dan kelas D. 5 kelas. Oke, penguat daya kelas A merupakan penguat yang bisa dibilang sederhana, paling umum digunakan. Sesuai namanya, kelas A adalah kelas terbaik. Kemudian penguat ini memiliki tingkat distorsi sinyal yang rendah dan memiliki linear yang sangat tinggi dari semua kelas penguat lain. Umumnya penguat ini menggunakan transistor single atau BJT, FET, dan IGBT. Oke, kita beralih ke kemudian efisiensi dari amplifier kelas A ini berkisar 25% hingga 50%. Kemudian penguat daya kelas B. Oke, penguat daya kelas B ini dibuat untuk mengatasi masalah efisiensi dan pemanasan yang berlebih pada penguat A. Penguat B ini memiliki tingkat efisiensi sebesar 78,5. Kemudian penguat B juga memiliki kekurangan, yaitu terjadinya distorsi crossover. Setelah itu ada lagi penguat kelas AB. Jadi seperti namanya, kelas AB adalah penguat gabungan A dan B. Jadi penguat ini marak digunakan pada audio power amplifier. Kemudian penguat AB ini menguatkan sinyal 80 derajat hingga 360 derajat dengan efisiensi daya 25% hingga 78,5%. Kemudian penguat C. Penguat C ini menguatkan sinyal kurang dari setengah gelombang atau kurang dari 180 derajat, sehingga memiliki distorsi pada output menjadi sangat tinggi. Namun efisiensi daya pada penguat kelas C ini sangat baik, yaitu mencapai 90%. Kemudian penguat C ini umumnya sering digunakan sebagai aplikasi penguat pada pemancar frekuensi radio. Oke, penguat daya kelas D.
Di kelas D ini bentuk pemuatannya adalah pulsa yang biasa disebut dengan pulse width modulation atau PWM, di mana lebar pulsa ini proporsional dengan amplitude sinyal input. Secara teori, penguat D ini memiliki efisiensi daya hingga 90 hingga 100% karena transistor yang menangani penguatan daya bekerja sebagai switch binary yang sempurna sehingga tidak terjadi pemborosan waktu transisi. Kemudian kelas D ini juga menggunakan transistor, tapi yang jenis MOSFET. Kemudian penguat D ini terdiri dari gelombang generator gergaji, komparator, rangkaian switch, dan biasa disebut low pass filter, sehingga menghasilkan efisiensi daya yang tinggi. Penguat D ini juga memerlukan catu daya yang stabil dan respon frekuensi yang tinggi, dan tergantung pada impedansi speaker pengeras. Oke, di sini ada rangkaian amplifier frekuensi tinggi. Oke, di sini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 kapasitor, 2 dioda, BD 2 transistor, BD139, tipenya NPN BD139. Kemudian kita pakai 2 resistor yang sejenis 47K dan 2 resistor lagi yang tidak senilai 1K dan 3K. Oke. Kita akan coba bagaimana output hasilnya. Oke, di sini langsung ke instrumen, kita pasang langsung osiloskop. Oke, kita sambungin. Kemudian kita pasang pengukur volt, pengukur indikator tegangan. Kita hubungin. Oke. Hubungin lagi main ke ground. Oke. Sebelum kita mengetahui hasil output, kita set dulu. Oke. Kita set ininya 10 dan frekuensinya 60. Kita oke. Kemudian DC-nya kita kasih sama 10. Apa yang terjadi dengan nilai output? Kita play, kita run. Hasil output 12,3 volt, dan bagaimana gambar gelombangnya? Seperti ini. Ini tidak saya rubah karena saya mau mengubah dulu. Seperti ini. Kepencet. Seperti ini tadi ya. Coba kita ubah tegangannya. Ini kita kasih 8 dengan frekuensi sama. Kemudian ini kita kasih 2 kalinya, 16. Berapakah tegangan output? Ternyata kurang dari 12,3, hasilnya 9,79, dan gambar gelombangnya seperti ini. Masih sama ya. Coba saya ubah yang ini lebih besar dari yang DC. Kita ubah ini misal 20, ini DC nya 10. Ini 20, ini 10, dan hasilnya
2,7, 24,7. Oke, ini hasil gelombangnya masih sama. Oke, kita kembaliin lagi ke awal. Kita kasih sama 10 yang kita akan rubah hari ini. Ini adalah frekuensinya. Oke, kita mulai dari 10 ya. Kita mulai dari 10. Oke. Oh, ini masih berjalan 10, 12, 10, 12 seperti itu. Tapi kita lihat gambar gelombangnya. Oh, seperti ini. Kita coba ubah sedikit. Kita coba ubah sedikit seperti ini. Yang frekuensi 10 Hz kita ubah 100 Hz. Kita akan ubah 100 Hz. Oke. Kita simulasikan seperti ini. Dengan ini yang tidak saya ubah, bertambah dempet ya. Kita bisa lihat. Oke, kita ubah lagi frekuensinya. Kita tambahin 0 lagi, jadi 1000. Kita simulasikan. Oke, kita simulasikan bagaimana bentuk gelombangnya. Oh, semakin rapat karena frekuensi semakin besar. Oke, kemudian yang akan kita analisis lagi di bagian resistornya. Kita set dulu ke kondisi awal 10 dan ini frekuensinya kita kasih 60, frekuensi standar. Oke, kita coba ini hasilnya berapa. Hasilnya 12,3 dan gelombangnya AC seperti ini. Coba kita simulasikan dengan resistor yang berbeda. Ini kita kasih 1K. Kemudian ini kita 3,3K. Kita balik, ini 47K. 7K. Dan ini 47K. Oke, kita simulasikan. Oh, tegangannya 11,7, lebih rendah daripada yang tadi. Apabila kita balik, kemudian kita coba lagi. Oh, ini R4. Kita coba lagi menggunakan resistor yang lebih kecil yang di atas. Kita menggunakan resistor 100. Apa yang terjadi terhadap tegangannya? 100. Oke. Oh, hasilnya lebih kecil. Kalau atasnya kita kasih sama-sama 100 dan bawahnya kita kasih 47 ke hasilnya lebih kecil, 3,2 volt. Oke, sekarang kita balik. Ini 47K. 47K. Ini juga 47K. Ini kita ganti 100. Oke,
kita lihat hasilnya. Oh, beda jauh. Tadi 3, sekian dan sekarang 12,3. Oke. Kemudian kita akan kembalikan seperti semula. Ini 1K dan ini 3,3K. Oke. Kemudian kita coba ganti kapasitornya. Kita coba ganti 0,01. 0,01 ya. Kita tambahin 0. (0,01 mikro). Apa yang akan terjadi? Oke, kita coba ganti dan kita akan simulasikan apa yang terjadi. 0,01 mikrofarad. Oke, kita simulasikan. Oh, ternyata lagi nilai kapasitornya menjadi 0,001. Apa yang akan terjadi? Kita ubah semua. Oke, kita ukur. Oh, hasilnya lebih kecil. Nilai kapasitor berpengaruh. Semakin kecil nilai kapasitor, semakin kecil juga nilai voltnya. Dan gelombangnya lebih memiliki motif ya, tidak murni AC yang bulat gitu. Nah ini tidak murni AC yang bulat rapi. Nah ini seperti ini gelombang-gelombangnya. Jadi nilai kapasitor sangat berpengaruh. Oke, kita akan lanjutin ke simulasi nyatanya menggunakan PCB. Oke, kita akan lanjutin. Oke, pada proyek Pur ini terdapat 2 transistor, 5 kapasitor, dan 4 resistor. Transistor tipe BD139, kapasitor dengan kapasitas 0,1 mikrofarad, dan resistor 2 buah 47K dan 1 buah 1K dan 1 buah lagi 3,3K. Oke, pada video pengukuran osiloskop ini kita menggunakan 8 volt AC dari function generator. Kemudian kita menggunakan 10 volt DC dari sumbernya, kemudian ini rangkaiannya. Kita kasih 60 Hz jenis gelombang sinus. Dan ini dia gelombangnya, agak ada ripple dikit, kemudian keterangan osiloskopnya. Oke, kemudian kita coba menggunakan gelombang lain dengan cara klik wave. Ini gelombang gergaji, kalau enggak, ini gergaji. Ini rangkaian sama, bentuknya seperti ini. Kita coba ubah volt per div, time per div. Tampak ada perubahan. Oke, kita ubah-ubah sampai mendapatkan hasil gelombang yang kita inginkan. Oke,
Setelah itu kita ubah lagi gelombangnya menjadi gelombang kotak, tetap rangkaiannya, dan ini lebih terlihat jelas dan nggak kotak-kotak nemen. Oke, itu keterangan osiloskopnya. Sama, ini saya ganti sinus lagi, juga rangkaiannya sama. Ini gelombangnya. Oke, kita coba dengan perubahan frekuensi. Oke, kita sekarang mau mencoba efek frekuensi ke gelombang. Oke, dari 60 kita ubah jadi 70, bertambah besar gelombangnya, kemudian kita ubah lagi menjadi 80, bertambah besar memenuhi layar. Oke, kita ubah frekuensinya aja, tambahin ke 90 tanpa mengubah 10 per div dan volt per div. Oke, tambah besar juga. Oke, kita tambahin lagi 10 jadi 100. Oke, tambah besar memenuhi layar. Jenisnya sama, masih jenis gelombang sinus. Oke, kita ubah menjadi, coba kita ubah menjadi kotak. Oke, untuk frekuensi 60 Hz gitu, 70 Hz agak gede, kemudian 80 Hz kita ubah dikit, tambah gede, 90 ya, tambah gede lagi, 100 tambah gede lagi. Kemudian kita coba tambahin 10.000 frekuensi dan jadinya seperti ini. Terima kasih sudah melihat video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga video dari kami bermanfaat.